kita coba lihat kalau obligasi ya. Jadi obligasi itu menggunakan baik bunga majemuk maupun anuitas. Jadi misalkan di sini diterbitkan obligasi 5 tahun 10% dengan nilai nominal atau nilai pokok ya face value itu 100.000. Nah, bunga terhutang semesteran pada setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, kalau obligasi dijual at face value ini tidak ada masalah ya. Nah, sebetulnya ini nanti kalau kita hitung ya, ini tidak ada beda 10% bunga kupon ya namanya dengan bunga efektif katanya ya. Nah, nanti kalau ada perbedaan bunga kupon dengan bunga efektif, ini jadi agak ribet gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu yang sama ya. Bunga kupon sama dengan bunga efektif, obligasi dijual pada nilai nominal. Nah, ini sebetulnya di dalam obligasi itu ada dua stream ya, dua arus pembayaran. Yang pertama, kita itu semacam meminjam untuk 10 tahun ya ini ya. Dan di akhir tahun ke-10 kita membayar sebesar 100.000. Nah, jadi ini pakai apa perhitungannya? Di tiap tahun tidak ada pembayaran apa-apa. Ini pakai bunga majemuk ya, bunga majemuk. Nah, tetapi yang kedua, di obligasi itu juga ada tercantum namanya kupon ya. Kupon 10%. Nah, kupon 10% itu kalau semesteran berarti 5%. 5% kali 100.000 dapat 5.000 ya, 5% kali 100.000 5.000. Jadi 5.000 ini selama 5 tahun ya. Jadi ada berapa kali? 10 kali ya. Karena obligasi ini masanya adalah 5 tahun. Jadi dalam obligasi ini kita berjanji gitu ya. Saya akan bayar kepada pemegang obligasi itu nanti di akhir tahun ke-5 sebesar 100.000. Nah, di samping itu saya juga akan bayar setiap semester ya, setengah tahunan sebesar 5% kali 100.000. 5.000, 5.000, 5.000. Jadi total yang harus kita bayarkan sebetulnya berapa? 100.000 plus 5.000 kali 10. 150.000. Nah, dengan kita berjanji membayar 100.000 tambah 5.000 kali 10 ini, kita mau menerima berapa? Menerima hanya 100.000 saja ya, tiap semester. Nah, ini bisa dihitung. Itu nanti nilainya sama dengan 100.000. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah bunga majemuk. 100.000 itu, nah ini dikalikan dengan 0,61391 ya. Jadi kita pakai 5% 10 tahun ya. 10 tahun 5% gitu ya. Tapi pada tabel 3 nih. Dan yang kedua pembayaran kupon setiap semester ini. Nah, dia anuitas ya. Anuitas 5.000 dikali faktor anuitas sekarang ya. Faktor anuitas itu tabel 4 ya. Tabel 4. Kita lihat di tabel, ya tabelnya langsung saja. Pada baris 10 periode 5% itu 7,72173. Nah, kalau kita kalikan dan kemudian jumlahkan keduanya ya, yang bunga majemuk itu hasilnya 61391, 100.000 kali 61391. Yang anuitas ya hasilnya 38.609. Nah, kalau kita jumlahkan 100.000 gitu. Makanya tadi kita terbitkan obligasi ini dengan janji membayar 5.000-an dan di akhir 10 periode 100.000 kita setara dengan kita peroleh sekarang 100.000. Jadi ini gabungan antara bunga majemuk dan anuitas itu dalam bentuk obligasi. Oke ya. Nah, contoh lain. Nah, kalau tadi kuponnya itu 10% ya. Kemudian tingkat pembungaan juga 10%. Jadi kupon itu untuk menghitung apa? Menghitung berapa
yang kita bayar tiap periodenya itu, yang rutin, yang serial ya. Pembayaran serial itu kita pakai tingkat bunga kupon ya. Nah, tingkat bunga kupon tadi itu 10% dan tingkat bunga efektif ya, kita bungakan gitu ya pada tingkat bunga 10% juga. Nanti dapatnya tadi 100.000 gitu ya. Sama dengan jumlah atau nilai obligasinya, nilai nominal obligasinya. Nah, tapi di kenyataannya seringkali kita janjikan 10% ya, membayar bunga obligasinya itu, kupon obligasinya itu, tapi pasar ternyata tingkat bunganya bukan 10%, tapi 12% gitu ya. Nah, tetap yang 10% ini kita pakai untuk menentukan berapa pembayaran semesteran yang kita lakukan gitu ya. Tapi ketika kita menghitung kompon ya, bunga majemuk dan anuitasnya, kita pakai tingkat bunga yang 12% ya. Karena setengah tahunan tingkat bunga 12% itu menjadi 6% ya. Periodenya tetap sama 10. Yang ini periodenya juga 10. Nah, jadi sekarang bukan pakai 6,1391 dan 7,72173 lagi ya, karena tingkat bunganya 12% ya, yang berarti per semesternya 6%. Nah, sekarang pakai yang ini 5,55839 dan 7,36609. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 55839 dan 36800 ya. Tidak 100.000 ya, tapi hasilnya hanya 92.639. Jadi lebih kecil dari nilai obligasi 100.000. Nah, kita lihat ya, kenapa bisa lebih kecil. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, kalau tingkat bunga itu sama 10%, nah nilainya 100.000 ya. Hasilnya kan yang kita peroleh 100.000. Nah, tapi kalau tingkat bunga itu 12%, itu menunjukkan bahwa kita koar-koar ya, saya siap deh bayar 10% dari 100.000 per semester gitu ya. Itu 5.000 per semester. Tambah saya bayar lagi nanti di akhir tahun kelima 100.000 ya. Tapi saya hitungnya 10% gitu ya. Nah, pasar pas mendengar ada yang koar-koar begitu, bolehlah kita beli gitu ya. Tapi kita sih tidak mau 10%. Kita maunya 12% gitu ya. Jadi kalau terpaksa si yang jual obligasi itu, aduh iya ternyata nggak ada yang mau 10% ya, dia terpaksa menerima ya, terjadi deal gitu ya, di tingkat bunga 12% itu, berarti si penjual obligasi itu, si penerbit obligasi itu bersedia gitu ya, bersedia. Dia tadinya ingin membayar 10%, tapi ternyata dia harus menerima kenyataannya pasar menghendaki 12%. Nah, kelebihannya itu dikurangkan ke yang akan dia peroleh ya. Jadi dia tidak lagi memperoleh 100.000. Ada pengurangannya. Kompensasi apa? Kompensasi kemauan pasar yang lebih tinggi daripada kesediaan dia tadinya. Penawaran dia berjanji akan menjual 10% gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa membayangkan ya. Kalau tingkat bunga pasar itu tadi 12% ya. Sekarang kalau tingkat bunga pasar ini bukan 12%, tapi lebih rendah dari 10%. Misalkan 8%. Kira-kira uang yang kita terima berapa dari penerbitan obligasi ini? Lebih kecil atau lebih besar dari 100.000? Lebih besar. Lebih besar, Pak. Nah, lebih besar dari 100.000. Kenapa? Ya karena kita siap membayar 10%, ternyata pasar melihat kita ini bonafide gitu ya. Perusahaan kita bonafide, pasar pingin saya beli aja meskipun kamu bayarnya tidak 10% gitu ya, hanya misalnya 8%. Karena apa? Karena mereka berpikir nanti kalau kita memegang obligasi si perusahaan ini, kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau 8% kita pakai tingkat bunga 4% dan anuitas juga 4%. Ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 108.111 gitu ya, dengan faktor bunga majemuk 4% dan faktor anuitas 4%, sama-sama 10 periodenya. Dan nanti untuk menghitungnya
Nah, nanti kalau yang kita jual dengan harga lebih rendah dari 100.000, namanya obligasinya kena diskon, gitu ya. Kena diskon. Jadi diskonnya adalah sebesar selisih dari 100.000 ini. Jadi diskonnya berapa ini? 7.361 gitu ya. Sementara nanti untuk yang dijual di atas nilai nominal akan mendapat premium. Demikian yang dapat disampaikan tentang cara perhitungan obligasi. Silakan dilanjutkan dengan latihan di buku. Terima kasih.